Sebenarnya kalau dalam hubungan ya yang kayak tadi kita lihat kan, ada tuh kayak misalnya lo pernah nggak sih ngatur cara pakaian pasangan lo? Banget. Sering, sering. Aku juga sering. Oke. Every loh, Itu emang gimana? emang udah bawaan ibu-ibu. Oh itu Ya kan, dulu. Pak? Maksud lo apa tuh? Maksud lo Bawaan apa ya? bini-bini gitu loh. Sama Gila laki-laki. kali lo. Nggak sengaja, keceplosan. Remaja. Atau ini agak aneh sih, agak freak ya, harus selalu share lokasi, Bo. Ah, harus apa? Share Sakit situ. Itu mah Sekong itu sekong. udah apa namanya? Udah Gila. over controlling. Gila lah. Tapi Hmm. itu bukannya banyak ya di Hah? hubungan di Nggak Indonesia tahu tuh gua. kayak gitu ya. Oh, ya bisa jadi. Kalau Karena lo beberapa teman gue ada yang kayak gitu karena dia pernah dihianatin. ngerti, ya itu kan trust issue. Iya, iya. Jadi kan Iya. earn trust-nya harus dengan cara apa? Salah satunya itu. Tapi it's not because kalau menurut gue ya, earn trust-nya siapa? Enggak ya, maksudnya Siapa tapi itu yang melakukan? Siapa yang melakukan? Jadi nggak tapi kan selalu. Misalnya nih, misalnya gue sama pasangan gue. Iya. Ketika misalnya ngelakuin itu pasangan gue minta dia untuk melakukan itu terus ke gue. Ya tapi kan lu jadinya harus ngecek-ngecek terus. Yang kadang itu cuma buat bikin gue nyaman walaupun gue nggak harus ngecek. Tapi it means like you still have trust issue. Kalau buat gue, kalau lo percaya mah, I think it's probably better not to do it. Karena harusnya dibuild dari ya gimana ya? Kalau gue pribadi, menurut gue, kalau lo harus cek-cek begitu, nanti bisa jadinya kebiasaan. Lo jadinya akan kayak kena kepikiran aja. Aduh, kalau nggak gue cek gini-gini. You know what I mean? Gimana sih? Karena kalau jadinya kebiasaan ngecek-ngecek, jadi walaupun gue nanti nggak ada apa-apa. Iya. Iya kan? Ini terjadi karena udah ada issue, udah ada trust issue, ada problem. Jadi ini tuh the way mereka ngefixnya supaya sebenarnya nggak akan ada kejadian apa-apa, cuma paling nggak si pasangan ini ngerasa secure walaupun yang dikhianati merasa secure. Iya. Tapi misalnya ya, ini kita maksudnya I get it, gue ngerti kenapa harus gitu. Tapi maksud gue lebih ke itunya nggak sih, kalau misalnya nih ya pas satu kali dia lagi cek location yang mungkin tanpa sengaja dia ada di lokasi yang mungkin pernah sama si itunya dulu. Stres nggak lo? Walaupun sebenarnya nggak ada apa-apa. Memang aja memang pas lewat. biarin aja. Gini, misalnya pun lu telepon lu cek, enggak kok aku misalnya lagi kerja, memang kebetulan lagi dari sini. Tapi tetap nggak di hati lo bakal, iya nggak sih. Gue Iya, gue paham. Cuma gue nggak ngejudge orang itu ya, nggak ngejudge temen lo. Maksud gue lebih kepada ini kita berdiskusi, maksudnya itu. Maksud gue argumentasi gue sih gitu ya. Kalau gue pilihannya cuma dua. Kalau gue memilih untuk percaya lagi, gue nggak akan cek-cek. Gue cukup percaya, I put my faith that he will never do that again. Kalau sampai kejadian lagi ya udah, berarti emang kita udah selesai gitu. Kalau we decide untuk give another chance ya. Karena kalau kayak gue misalnya kayak gitu harus cek-cek terus, gila nggak sih? Kalau gue harus cek-cek terus, akhirnya kena mental gue sih. Kalau gue, ya mungkin if it's work for your friend like that, then of course whatever works. Ini bukan permintaan dari ceweknya, tapi cowoknya yang melakukan itu. Ini kan lo bertanya tadi di Indonesia kayaknya masih banyak yang kayak gitu. Iya, karena si cowok ini kayak mau gimana sih, lo kayak gue buktiin ya. Nih gue buktiin sama lo kalau ya gue akan lakukan apapun gitu sampai ya gue akan Sherlock gitu. Gue akan Sherlock dari Oh, maksudnya ini karena dia yang mau gitu, nggak diminta. Dia ini nggak diminta sama temen lo. Ini the way gimana caranya supaya ya istrinya secure gitu.
Iya. Oh, oke. Gue Gue pikir, insecure. iya ngerti. Gue pikir karena masalah itu istrinya jadi yang selalu minta lo harus Sherlock gitu. Oh, bukan istrinya. Oke, get it. That's fair enough ya. Iya. Oke. Get it. Tadi lo ngomong apa, Til? Kayak ngomong sesuatu nggak? Enggak. Oke. Next. Ini micromanaging dalam hubungan ya. Harus jawab chat dalam beberapa menit. Enggak ya? Mas psycho Enggak deh. sih. Bo, kalau lagi kerja. GPT lo kayaknya psycho deh, Bo. Tapi emang mungkin ada kali orang kayak gitu. Biasanya mungkin aneh-aneh. Enes. Apa, Til? Tingkatannya kalau yang Anita sama Anisha. Ada yang ada Enes yang syariah maksudnya. Ya, Anita sama Anisha kan? Iya benar. Ani sosialita, Ani syariah. Iya. Betul. Yang ada di kajian. Iya, kalau malam Jumat atau hari Jumat ada di kajian ya, Bo. Ya Allah, gue udah sorry gue udah keceplosan dijelasin sama dia. Oke, bukan aku. Bodoh amat. Enggak ada di kajian juga, ada yang mungkin ya kalau ada yang tersinggung ya nggak peduli gue. Emang kalau lo tersinggung ya berarti lo ngerasa gitu. Berarti lo bener ya. Iya. Mungkin jangan dari gua. Kalau Enes yang rajin ke gereja, apa namanya? Kalau nggak Anissa? Anija. Bunda Maria, Bo. Anija. Tambah muslim jadinya. Ani gereja. Enes gerejas. Ember. Oke, now. Micromanaging sebagai orang tua. Aduh, orang tua enggak lah ya. Kan cuma gue doang. Gue doang yang ngomong. Ya. Apa? Salah. Paling depan. Tuh, lagi micromanaging dia. Kanan. Nah. Lo ngapain sih? Enggak. Oke. Jangan-jangan orang yang paling capek karena micromanaging itu bukan orang yang di sekitarnya, justru dirinya sendiri. Benar gak sih? Gimana? Nggak paham. Jadi jangan-jangan orang yang paling capek karena micromanaging bukan orang di sekitarnya, tapi justru dirinya dia sendiri. Kenapa? Karena dia nggak bisa santai, sulit percaya sama orang lain, selalu merasa harus mengontrol semuanya, terakhir sulit istirahat. Wah gila, ini ciri-cirinya. Salah nggak banget gue. Iya, ini ciri-cirinya dari temen gue banget lagi. Nggak bisa santai, sulit percaya sama orang lain, selalu merasa harus mengontrol semuanya, sulit istirahat. Siapa tuh? Non-stop worry. Bener-bener bukan warrior tapi warrior. War kali, Bo. Banci kali ya. War. Kasian nggak sih sebenarnya orang yang kayak gitu loh. Maybe mungkin mereka menyadari sebenarnya itu, cuman kayaknya udah yang mereka juga nggak bisa kontrol. Iya. Kenapa ya? Ya mesti bertobat sih, mesti di rukiah kayaknya. Rukiah. Dia ngomong rukiah. Rukiah maksud gue. Til, kasih tahu Til, ngomongnya gimana? Gue takutnya salah. Rukiah. Tuh, rukiah. Tuh. Bukan rukiah. Rupiah kali ah. Bukan. Nah, ada nggak sih hal yang sekarang lagi lo pegang terlalu erat? Takut lepas, Bro. Kenceng dong jadinya lo pegang terus. Asli takut lepas. Takut terbang hinggap ke suatu daerah, suatu sarang-sarang. Kenapa sih Til, ada aja. Jadi nggak ada nih yang lagi lo pegang erat apa? Nggak ada. Kalau gue soalnya udah nyerahin semuanya ada, sama apa? Itu apa sih, Bo? RS. Iya. Oh, kayak air kelapa deh. Enggak ya? Iya dong. Enggak. Enggak ada nih. Enggak ada lagi nih. Gue soalnya ada, Bo, yang dipegang erat.
Mm-mm. Tadi lo bilang ada. Ya Titik doang. ada, kalau itu kan sambil tidur-tidur dipegang, bangun gitu kan. Ada yang dimasukin gak? Ada tempat untuk dimasukin gak? Masukin duit maksud gua. Oh, Ada teman-teman. dong. Ada. Oke. Mulai Di samping. ngacak. Boleh Benar. ya. Yang di follow-follow itu bukan hostnya aja, ini ada co-hostnya juga di follow, boleh ya Oh iya, teman-teman yang silakan nonton. loh follow Gwen, silakan ya tolong teman-teman. di follow. Iya nih. Ini karena mereka gila-gila followers juga. Iya, soalnya aku tuh karena aku mau jualan, follower aku dikit, nggak mau beli soalnya aku tuh. Oh gitu. Ya udah tuh, tolong di follow guys. Gitu. Nih, Oke, lanjut. sebentar. Gimana? Ngapain dia? Nggak tahu, kepencet Gara-gara kayaknya. gua, Nah, gue pikir gara-gara pegang erat ya, Bo. Jadi pengen pegang erat Oke, dia. yuk biar kita rame. Diapain sih emang? Oh, oke. Lanjut. Oke. So, eh ini kita masih ngomongin si itu, tapi gue udah mau selesai nih, udah closing. Penelitian menunjukkan bahwa tim hubungan dan keluarga yang sehat biasanya dibangun bukan dari kontrol yang kuat, melainkan dari kepercayaan yang kuat. Kalau hari ini hasil kuis kalian tinggi, ya termasuk kita ya, kita kan lumayan tinggi nih kebetulan ya. Eh Medok. mungkin bukan berarti kalian suka ngatur, mungkin kalian udah terlalu lama merasa harus memikul semuanya sendirian. Kadang kedewasaan bukan tentang mengendalikan semuanya. Kadang kedewasaan adalah percaya bahwa orang lain juga bisa belajar, tumbuh, dan membuat kesalahannya sendiri. Jadi malam ini siapa yang berani ngaku kalau ternyata Anda adalah micromanager? aku ngaku Aku juga. nggak apa-apa. Tapi gue sih so far hanya kepada orang-orang terdekat gue. Enggak, maksudnya enggak, cuma sama laki gue doang kayaknya. Karena dia doang yang bisa gue bully. Anak gue udah nggak ada. Anjir emang mulut lo lah. Bulinya pakai micromanaging. Micromanaging. Iya benar. Enggak deh. Ada yang mau kita bahas nggak sebelum kita closing? Ada yang mau kasih ide ngobrol apa? Udah selesai, Bo. Pembahasan gue kok cepet ya? Tadi Oh, kuisnya cepet. pada cepet. Iya, karena tadi kuisnya kayaknya cepet banget deh jawabannya. Nah, oke, tadi kan tentang kita gimana micromanage. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana kita menghadapi micromanaging people? Aduh, kok itu Karena PR kadang-kadang banget kan ganggu ya. Gengges kadang-kadang. Apa itu iya emang gengges. atur-atur hidup Gua lo tahu- gitu loh. Gue tahu gengges, makanya kalau misalnya ada orang kayak gitu, gue genggesin balik. Kalau gue ya, Kalau gue sih gue cuekin, males. enggak, awalnya dicuekin, terus lama-lama gue balikin tuh, kayak gitunya. Ya kalau udah ngeselin banget sih gue bisa juga jadinya turn the table ya. Mudah-mudahan enggak sih, cuman iya. Bentar ya, lagi tanya sama guru gue. GPT maksud lo. Jangan kasih tahu dong, kan banyak yang nggak tahu. Hi, always be daddy. Be daddy. Do you wanna be his daddy? Ngeri deh. His daddy. Oh, Langsung kabur, Bo, lah gue sebut namanya. lo harus gitu dong. Apa tadi namanya siapa? Always be daddy. Ya, always be daddy, always be daddy, always be daddy, always be daddy gitu. Iya, kayak banci-banci tuh ya, Bo. Iya, ayo kita harus kayak gitu juga, Til, biar seru. Nah, ini bisa jadi segmen lanjutan, karena jujur aja pertanyaan yang biasanya muncul dari audiens, oke, gue sadar gue micromanager, terus sekarang gimana? Atau bos gue micromanager, pasangan gue micromanager, gimana cara ngadepinnya? Jadi bisa dibagi jadi dua sisi. Part kamu yang micromanaging, tanyakan ke diri Selamat sendiri. malam, Amika Akbar.
Kabur Kita lagi deh. mau Kalau gue sebut namanya kabur kalau lagi. kalau orang lain yang micromanaging kamu, yang pertama jangan langsung melawan. Karena biasanya mereka makin kontrol saat merasa tidak aman. Kalau langsung bilang berhenti ngatur-ngatur, no, we're not talking about politik kantor. No. We're talking No. about micromanaging. Karena biasanya mereka makin kontrol saat merasa tidak aman. Kalau langsung bilang berhenti ngatur-ngatur, biasanya malah tambah parah. Yang kedua, beri update sebelum diminta. Ini trik yang sering berhasil. Misalnya bos atau pasangan suka ngecek terus. Sebelum ditanya, aku update ya, progresnya udah 70%. Karena banyak micromanager sebenarnya mencari kepastian. Silakan disanggah kalau ada yang mau disanggah, biar nggak selesai. Ini udah mau selesai soalnya. Bangun ke Kalau ke pasangan atau ke bos iya sih. Tapi maksud gue kalau ke orang lain selain mereka, gue merasa tidak punya tanggung jawab sih untuk memberi update dulu. Ngapain? Karena kadang kayak it's not my responsibility to explain to you. Enggak. Apalagi Kak, kalau gue jadi udah ini pernah gitu loh. Iya, Kak, ini jadi bahasannya sebenarnya bukan untuk ke orang lain. Jadi ini kayaknya yang Lydia maksud adalah Ke bos atau enggak ke pasangan di kan? iya atau di soal kerjaan deh gitu. Iya ngerti Bukan di gue. pertemanan. Iya ngerti gue, cuma maksud gue ya kalau ke bos ya udah tanggung jawab kita karena kan kita employer ya, bekerja itu tanggung jawab. Kalau ke suami juga, tapi ke orang lain gitu yang nggak ada hubungannya tapi yang suka ngatur-ngatur gitu loh. Itu ya ini Enggak. kan gue Ya kalau bagian itu menurut gua ya itu ya kembali balik lagi. lagi. Ngapain lu ngatur-ngatur gua? Kalau gua gitu. Exactly. Iya, enggak, kalau ini tuh sebenarnya lebih ke orang-orang yang akhirnya menurut lo udah ganggu nih buat lo. Makanya dia ngomongnya kan gimana cara lo ngadepin orang-orang itu nih kalau udah ganggu buat lo. Gitu. Makanya dia bilangnya adalah jangan langsung lo lawan. Terus yang kedua kasih update sebelum dia minta. Nah, gue terima tuh kalau yang soal jangan dilawan karena gue juga awalnya nggak ngelawan sampai yang udah keberapa kali baru gue agak ngelawan balik. Cuma maksud gue untuk ngapain juga hidup gue ngupdate orang itu mulu. It's not my responsibility untuk ngupdate orang itu, orang gak ada hubungannya sama gue. Mau pengen ngatur-ngatur hidup gue doang. Iya, You know, kalau di itu. case lo kan ini karena lo ada isu ya. Kalau menurut gue karena ini lo lagi ada isu. Tapi kalau kayak misalnya nih lagi nggak ada isu apa-apa gitu. Ya, yang nggak perlu update paling cuma kayak ngasih tahu gitu kayak misalnya mau jalan bareng. Ya mungkin lo yang kayak bilang duluan gitu, kita kesininya jam segini nggak apa-apa ya, gitu. Instead Ya, of itu I don't mind. Iya. Hidungnya kepencet. Gue juga Biar bisa. kayak Betty Lavea, Bo. Gini ya, Bo. Betty Lavea kan kayak gini, Bo. Iya. Oh gitu. Tapi kacanya lebih gede. Kaca muka. Iya. Tapi hidung lu jadi mancung, Til, begitu. Sorry ya, tanpa gini juga hidung aku mancung ya. Gitu aja terus udah. Iya, oke. Udahlah intinya micromanaging tipis-tipis aja lah, nggak usah berlebihan. Gitu tetep gue nggak mau. Hi Major Kak Iya. Kemal. Tapi kalau dibilang micromanaging sebenarnya maksud gue dengan case-nya si Itil bilang gue suka banci-banci atur gitu ya. Mungkin gue sampai banci-banci atur, tapi kalau kayak micromanaging enggak sih. Kalau gue ya nggak sih Til? Banci-banci aturnya Ya iya. gue juga gitu kok. Iya, gue juga gitu. Menurut gue juga banci atur iya, tapi micro manager itu ya enggak sih gue. Iya. Ya, kayaknya kalau micromanaging itu tuh itu udah yang levelnya udah level up lah ya dari udah memang kayak habitnya mereka yang maunya ngatur dan merubah seseorang untuk menjadi seperti apa yang mereka mau. Ya. Gitu. Ya, Itu betul. udah Kalau itu dia.
kalau gue tuh lebih ngerasanya, ini kita langsung bahas aja ya. Maksud gue biar panjang. Kalau gue lebih ke gue ngerasa kalau dengan lo seperti ini, lo akan jauh lebih baik gitu. Dengan ada value di belakangnya. Dengan case ini, dengan nilai value seperti ini, gue ngasih tau lo nya begini. Kedengerannya buat orang lain emang kayak siapa lo gitu, repot deh lo gitu. Cuma ada value yang jadi base gue. Kalau gue biasanya gitu. Tapi mungkin kalau orang-orang yang micromanaging tuh beneran kayak seperti yang gue mau. Lo harus ngelakuin ini seperti yang gue mau. Kayak ya belum tentu yang lo mau itu bener kan? Dan bukan masalah seperti yang dia mau, seperti yang ada di pikiran dia itu cara yang benar dan lo harus ikutin itu yang udah paling benar yang harus lo jalanin menurut dia. Ya kan? So, or by the book maybe whatever that is the right way, ya kan? Yes. Halo Kak Badi, punten ya Kak, kita sedang diskusi sebentar lagi, kita udah mau selesai soalnya. Kalau mau ngobrol boleh ngobrol di chat, silakan. Udah kabur. Udah cabut ya, oke. Iya, tadi lu pada ngomong semua, gue udah mau nyanyi gitu tadinya. Tapi lu kan lagi pada ngobrol ya. Kak Badi sih itu ya, komposer itu ya. Iya, betul. Oh, dia nggak jadi bikin lagu buat lu sih, Til? Kan lu udah minta dari kapan tahu? Kan bayar ya, Bo. Kalau lu pikir lagu apa sih yang bisa gratis? Gila lo. Kayak gua kenal dia aja. Pakai AI sekarang udah bisa bikin lagu pakai AI. Iya, pakai AI gitu. Iya, udah biarin aja lah. Nanti aku semuanya pakai AI. Nggak mau nanti sangka orang gue semuanya palsu. Ih. Ayo, kenceng banget ihnya. Gimana ihnya? Agak naik lagi dikit. Ih. Hai Sigi. Hai Kak Sigi. Kalian semua di Jakarta ya? Enggak, Iya, ada di Jakarta. Nggak ada di Jakarta lagi, Kak. Vacation, Island, dan Sydney. Kita nggak ada yang di satu kota. Kenapa gitu nanyain orang Jakarta semua? Kayak lagunya Krisya seperti yang kau minta. Asik. Oke, yang berikutnya adalah, tadi kan yang pertama, cara ngadepinnya adalah jangan langsung melawan. Yang kedua, beri update sebelum diminta. Kak Danu, jadi kita lagi bahas tentang micromanaging. Tadi kita udah ngetes semuanya. Gue, Claudia sama si Misterius ini, kita tuh di tengah-tengah. Jadi ngatur nggak ngatur juga enggak. Gitu. Jadi di tengah-tengah. Nah, gimana sih? Ini kita lagi bahas gimana kalau misalnya orang lain yang micromanaging kamu. Jadi yang pertama tadi jangan langsung dilawan. Beri update sebelum diminta, which is kita agak-agak enggak sih, enggak harus kita update. Bangun kepercayaan lewat konsistensi. Orang yang sulit percaya tidak berubah karena satu kali pembuktian, tapi karena berkali-kali melihat, oh ternyata dia bisa. Oh kalau ini sih lebih ke itu ya, bos ya, atasan. Iya, lebih kepada pekerjaan dunia pekerjaan. Yang keempat adalah pasang batasan yang sehat. Kalau sudah berlebihan, misalnya harus laporan tiap jam, harus share lokasi 24 jam, harus minta izin untuk semua hal. Lo boleh bilang, gue paham lo khawatir, tapi apa? Nyanyi tuh. Gue paham lo khawatir, tapi gue juga perlu ruang untuk mengambil keputusan sendiri. Nah ini sebenarnya nggak cuma buat ini sebenarnya nggak cuma buat nyanyi atau apa sih? Kayak nggak lagi itu. Siapa? Lu lagi nyanyi tadi? Iya. Atau apa sih? Iya, nyanyi kah? Itu kode. Astagfirullahaladzim. Pakai diomongin, ya Allah. Aku pura-pura lugu. Kali ada yang nggak ngerti, Til. Gue mau wakili. Bodoh lah. Enggak, tadi gue tahu kalau dia maksudnya mau ke arah mana, gue udah tahu tuh. Iya, terus kelanya tetep. Itu lu ngapain sih, Til? Nyanyi? Allahu Akbar ya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar ya kan? Kenapa sih? Aku kan nggak ngerti kayak gitu-gitu. Aduh.
Anyway, Jadi jadi ini Sama Kla Gorga. itu tunggu. Kak, Hmm. Kla ini sama aja kayak, Bo, lo jangan langsung ngeliat ya. Di belakang Pusing. lo langsung gini, gitu, Bo. Ini Kla nih pasti kalau kita ngomong kayak gitu tuh gini, Kla, gue mau ngomong, lo jangan langsung nengok ya, gitu. eh, Tapi dia langsung gini, gitu, Bo. Pasti, udah pasti nih. Harus Kalau Kla, harus ada yang tunggu kayak ini siapa gitu yang gitu. ngasih? Dia Oh, sendiri tahu ya yang buka. Allah. Gede loh 120. Yuk kita lihat siapa yang dapat. bisa kayak gue private, jadi nggak semua bisa langsung. Asli. Jangan nengok, malah langsung pada nengok. Ya kan? Asli. Enggak, tapi Iya, itu Bo. itu Kenapa sih sering banget. Gorga? Kan Enggak, biar itu seru. tapi Tapi itu sering banget. sering terjadi sih. Enggak, maksudnya gini loh. Iya, gue juga sering lah kayak gitu. Jangan nengok dulu. Hah, kenapa? Gitu, Bo. Lo kan emang brengsek, lu suka brengsek kan, tapi kan sering gue balas Iya. juga, Til lu jangan nengok mulu. Hah, apaan sih gitu, yang mana Til? Atau enggak, Emang siapa namanya? Siapa namanya itu? Langsung bilang. Enggak Iya kayak gini. iya, itu juga sering Tunggu. tuh. Atau kalau gue ngomong sama si Itil gini, Til, kayaknya gue tahu deh. Yang mana? Emang. Gue baru ngomong kayaknya gue tahu nih orang Gue gitu sering maksudnya. gue sering banget sih. Belum nyampe kalimat gue habis. Yang mana Til gitu. Gue kayak permainan lo gitu. Oke. Gitu kan. Enggak, kalau nggak gitu kan, lo ketemu orang di antara kerumunan gitu, terus dia kayak udah ngobrol lalala lili segala macem, terus tiba-tiba lo lupa kan, terus lo misalnya nanya sama temen lo, Bo, itu dia namanya siapa, Bo? Gue lupa, Bo. Gitu. Terus tiba-tiba kayak semua orang tuh ngomongnya kenceng gitu, atau orang ini tuh kayak ngomong kenceng, Andin, Bo, Andin. Kan, oh iya Andin, tapi udah texting duluan, Andin, gue gitu. Tapi untungnya gue nggak pernah lupa nama. Tunggu. Gue pernah sering lupa nama, rasa, ingat. Lupa nama, tapi Rasa muka ingat. dan rasa ingat. Ingat. Gitu. Oh, oke. Itu kenapa tuh biasanya? Biasanya kalau rasanya nggak enak, pasti gue lupa nama, Bo. Oh. Terakhir rasanya enak apa? Hah, maksudnya gimana? Udah lama banget, Bo. 10 tahun lalu. Ah, curcol. Segitu lamanya lo enggak? Iya dong. Lama dong kita ya? Lah, kok tunggu. Ini ngomongin siapa sih, Kak? Ya, maksud gue kalau sama orang lain ya enggak, lo gila lo ya. Oh, kalau sama orang lain maksudnya baru kemarin? Lah, astagfirullahaladzim, Kak. Aduh, bodoh ah. Kalau sama orang lain 10 tahun yang lalu, Kak. Oke. Ya. Gue belum lagi. Lah. Kita belum lagi. Kenapa lo, Gorga? Zaman 10 tahun yang lalu.